Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita masih ada dalam judul khotbah yang sama, yaitu Sola Scriptura. Otoritas tertinggi adalah Alkitab atau firman Tuhan. Dan hari ini adalah bagian yang kedua. Boleh lihat sebelah kanan sebelah kirinya? Siap-siap? Siap-siap? Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembahasan kita pada bagian yang kedua ini, izinkan saya membahas dulu sedikit, mengulangi khotbah di bagian yang pertama, karena siapa tahu Bapak Ibu ada yang tidak datang minggu lalu, atau ada yang belum sempat mendengar khotbahnya, sedikit highlight tentang ibadah minggu lalu. Jadi memang sebetulnya Bapak Ibu, judul ini diambil karena ada trigger dari ajaran yang namanya Kristen progresif. Yang belakangan ini menjadi viral, kayaknya banyak sekali gereja yang akhirnya membahas tentang hal ini. Gitu ya, karena memang ini dalam tanda petik juga sangat berbahaya yang akan membuat kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Jadi memang triggernya dari situ, tapi saya coba tarik menjadi lebih besar skupnya, yaitu namanya Sola Scriptura. Baik, boleh lihat slide-nya. Jadi minggu lalu saya coba membahas beberapa hal seperti ini Bapak Ibu. Bahwa yang pertama, berpikir kritis dan pengen tahu itu sangat boleh. Bahkan memang dianjurkan, kita jangan menerima apapun perkataan orang lain, termasuk dalam dunia akademisi, ini adalah hal yang diperbolehkan bahkan dihargai. Tapi yang tidak boleh adalah, yang pertama, malas belajar dan malas cari tahu, tetapi asal bilang pokoknya menurut saya, pokoknya pengalaman saya, itu yang gak boleh. Yang kedua, tidak punya sumber yang jelas dan tidak punya sumber yang terpercaya, itu juga yang tidak boleh. Kritis, pengen tahu, sangat boleh. Lalu yang kedua, waktu itu juga kita bahas, ada setidaknya 4 ajaran dari sekian banyak ajaran yang sangat mengandalkan tentang logika manusia, pengetahuan manusia. Gitu ya. Ini 4 di antara sekian banyak. Gnostik, Renaissance, liberalisme, postmodernisme, dan terakhir adalah Kristen progresif. Sebetulnya dari sini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sebetulnya Kristen progresif bukan barang baru, barang lama, namanya aja baru, tapi isinya sebetulnya lama, yaitu tentang mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Lalu berikutnya, ini ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Michael Kluger. Dia bukan penganut Kristen progresif, bukan. Tapi dia merangkum, menjelaskan bagaimana ajaran dari Kristen progresif ini. Paling enggak ada 3 hal. Yang pertama, Kristen progresif itu memiliki pandangan yang rendah terhadap Yesus Kristus. Buat mereka, Yesus itu bukan juru selamat. Buat mereka, Yesus itu hanya tokoh moral yang baik. Boleh dihargai, tapi enggak usah disembah karena dia bukan juru selamat. Yang kedua, Kristen progresif lebih fokus pada perbuatan baik atau moral yang baik daripada keselamatan. Yang penting kita baik. Masalah surga dan neraka itu nanti aja. Tunggu aja. Yang penting kalau kamu baik, udah pasti nanti juga masuk surga. Lalu yang ketiga, Kristen progresif mengecilkan arti dosa dan kejatuhan manusia. Nah itu sedikit banyak, highlight sedikit. Detailnya tentu saja nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, di channelnya Gereja Bethlehem. Baik, nah minggu lalu pun saya sudah bilang, bahwa pada hari ini di bagian yang kedua ini saya akan membahas paling enggak ada 2 ajaran yang memang ini bukan spesifiknya Kristen progresif. Oke, tapi memang ini disebut atau dijelaskan dalam video oleh salah satu tokoh Kristen progresif di Indonesia. Nah karenanya saya coba angkat highlight ini setelah diskusi dengan Pastor Arif, kita coba angkat 2 isu ini karena ini disebut-sebut di videonya. Oke, yang pertama boleh lihat slide-nya, kita akan bahas adalah tentang perpuluhan atau persepuluhan. Itu udah gak berlaku lagi di zaman perjanjian baru termasuk di zaman kita saat ini. Lalu yang kedua, cara pikir Kristen progresif itu adalah bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Sehingga tidak akan rela membiarkan orang-orang yang baik masuk neraka. Dengan semata-mata tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi 2 hal ini yang akan kita bahas dalam khotbah kita pada siang hari ini. Siap? Mungkin bisa disiapkan catatan. Bapak Ibu akan banyak melihat ayat-ayat karena ini agak pengajaran. Ya Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Mari kita bahas dulu topik yang pertama. Yaitu tentang perpuluhan atau persepuluhan sudah tidak berlaku lagi di perjanjian baru atau di masa kita saat ini. Oke, baik. Sebelum saya bahas poin yang pertama ini. Saya harus menjelaskan dulu pendahuluannya. Ada beberapa informasi pendahuluan sebelum kita masuk ke topik ini. Oke, Bapak Ibu dengarkan baik-baik pendahuluan ini. Pendahuluan yang pertama. Isu tentang persepuluhan ini memang isu yang sangat sensitif. Karena ini menyangkut tentang uang. Ya, sesuatu yang menyangkut tentang uang selalu sensitif.
Enggak cuma di gereja, tapi dimanapun kalau sudah menyangkut uang, bahkan dalam keluarga ini adalah isu yang sensitif. Oke? Tapi sensitif bukan berarti harus dihindari dan bukan berarti tidak harus diajarkan. Karena bagaimanapun yang namanya ajaran tentang persepuluhan itu ada di dalam firman Tuhan. Ada dalam agama kita, agama Kristen. Jadi meskipun ada pro dan kontra, ini tetap harus kita bahas. Jangan dihindari, tapi tetap harus kita bahas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya sempat bilang minggu lalu, sebetulnya saya adalah salah satu pengkhotbah di gereja ini mungkin yang pas membawakan topik ini. Bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena saya pribadi, saya bukan full time di gereja ini. Jadi aman, Bapak Ibu. Saya bisa menjelaskan ini secara objektif, secara clear. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kok. Bapak Ibu kasarnya ya, mau ngasih perpuluhan mau enggak, buat saya mah enggak apa-apa. Enggak ada dampak apa-apa buat saya. Tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Dan terus terang aja nih, kita terus terang aja di gereja kan enggak boleh bohong ya. Terus terang aja, kalau umpamanya persepuluhan perpuluhan sudah tidak berlaku lagi, dan gereja dengan jelas atau Alkitab dengan jelas mengajarkan itu, saya mah senang-senang aja. Kalau memang sudah tidak diharuskan, saya mah senang. Bapak Ibu juga mungkin senang. Ada amin? Oh enggak ada. Artinya sih amin, artinya. Ya Bapak Ibu maksudnya ya saya nggak punya kepentingan apa-apa kok. Tapi saya juga di sisi yang lain, saya pelayan di gereja ini. Saya tahu banget bagaimana gereja ini mengelola keuangannya, saya tahu banget. Dan saya juga memahami bahwa kalau gereja ini membutuhkan dukungan dana, saya juga memahami. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk operasional gereja, semuanya memang masih membutuhkan yang namanya uang. Saya juga memahami hal tersebut. Oke, itu hal yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu santai aja. Saya bisa menjelaskan secara objektif. Yang ketiga, isu tentang persepuluhan ini menurut saya ini bukan doktrin utama. Kalau kata Pastor Gani, ini itu adalah bukan doktrin level 1. Artinya ini tidak menyangkut tentang selamat atau tidak selamatnya seseorang. Ya ini bukan doktrin level 1. Jadi saya tidak bilang bahwa Bapak Ibu atau gereja yang tidak mengajarkan pro dan kontra itu adalah orang sesat atau gereja sesat atau bidat. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Ini adalah perbedaan yang memang sekunder. Ya bukan level 1. Karena memang Bapak Ibu dalam gereja ini banyak ajaran-ajaran itu yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya. Tapi masih dalam level yang bukan utama. Bukan tentang Tritunggal, bukan tentang ketuhanan, kealahan Yesus. Bukan. Tapi ini hal yang sekunder. Contoh, beberapa gereja sepakat bahwa yang namanya baptis itu harus percik. Tapi ada juga gereja yang harus selam. Nah itu sekunder. Bapak Ibu kita tetap masih bisa bersatu kalau hal yang sekunder seperti itu. Yang kedua, ada juga gereja-gereja yang berbeda pandangan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau Bapak Ibu mempelajari tentang eskatologi kedatangan Tuhan Yesus, ada yang bilang Yesus akan datang sebelum 1000 tahun masa tribulasi. Ada yang bilang setelah, ada yang begini, ada yang namanya post milenial, amilenial, premilenial, itu semua perbedaan-perbedaan. Itu pun termasuk hal yang sekunder. Jadi buat saya pribadi ya, ini bukan ajaran level 1. Ya, dan saya sudah konfirmasi ke beberapa hamba Tuhan. Termasuk ke Pastor Arif. Oke, itu hal yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan gereja melalui Pastor Arif untuk menyampaikan topik tentang persepuluhan ini. Ya, tentang persepuluhan ini. Jadi karena saya sudah diberikan kepercayaan, saya mempersiapkan topik ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saya bukan tipe orang yang kalau mempersiapkan materi training ya. Saya bukan tipe orang yang mempersiapkannya asal-asalan. Kalau Bapak Ibu bisa tanya teman-teman saya, rekan kerja, dia mungkin bisa setuju. Kalau saya mempersiapkannya dengan sangat serius, apalagi khotbah di gereja. Saya mempersiapkannya super serius. Jadi saya Bapak Ibu boleh dibilang menghabiskan puluhan jam mungkin. Mempelajari semua aspek tentang persepuluhan ini. You name it. Buku, YouTube, internet, apapun. Saya coba mempelajari dari berbagai pandangan-pandangan yang ada. Dan saya hari ini diberikan kepercayaan untuk menyampaikan apa yang saya pahami dan apa yang saya percayai. Oke, karena tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Oke, Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami, apa yang saya tahu. Mau Bapak Ibu percaya nggak percaya, setuju nggak setuju, itu hak Bapak Ibu. Mau ngasih, mau enggak, tanggung jawab Bapak Ibu. Itu bukan tanggung jawab saya. It's your responsibility kepada Tuhan. Oke, tugas saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menurut saya bisa objektif menyampaikan ini. Karena saya tidak punya kepentingan apapun. Sama seperti kalau kita menyampaikan kabar Injil, kebenaran kepada orang yang belum percaya Tuhan. Kan tugas kita hanya mengabarkan Injil kan.
Mau dia percaya nggak percaya, ya bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan, urusan Roh Kudus. Tapi tugas kita menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Dan pada siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran yang saya pahami tentang perpuluhan berdasarkan sumber yang terpercaya, sumber yang kita percaya bersama-sama yaitu firman Tuhan. 4 pendahuluan. Baik, mari kita mulai. Deg-degan nih Bapak Ibu nih. Baik, boleh lihat slide-nya. Minggu lalu pun saya coba highlight. Ini adalah beberapa argumentasi dari video itu ya. Video yang disampaikan oleh tokoh Kristen progresif itu. Dia menyampaikan argumentasi seperti ini. Sehingga bilang persepuluhan itu tidak berlaku lagi di perjanjian baru atau masa kini. Nanti kita bahas satu demi satu. Tapi saya bacakan dulu buat Bapak Ibu. Perpuluhan tidak harus zaman sekarang. Karena yang pertama, suku Lewi pada perjanjian lama itu merupakan suku yang tidak boleh kerja yang lain. Enggak boleh punya harta, enggak boleh punya tanah, enggak boleh punya barang, apapun. Sehingga keuangan suku Lewi serendah anak yatim dan janda miskin. Tetapi hamba Tuhan full time zaman sekarang tidak punya kondisi seperti suku Lewi saat itu. Ini perkataan dia loh, bukan perkataan saya. Jadi saya quote unquote perkataan dia. Persis seperti ini perkataannya di video itu. Yang kedua, hukum-hukum di perjanjian lama itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yaitu hukum moral, hukum seremonial atau hukum upacara, hukum sipil, aturan bangsa Israel. Nah, hukum seremonial dan hukum sipil udah gak lanjut lagi setelah kedatangan Tuhan Yesus. Hanya hukum moral yang tetap lanjut dari zaman PB, perjanjian baru sampai zaman sekarang. Nah, perpuluhan itu ada di kategori yang mana? Perpuluhan itu ada di kategori seremonial atau sipil. Sehingga tidak lanjut di masa kini maupun di masa Tuhan Yesus. Itu argumentasi dia, perkataan dia dari video itu. Itu yang kedua, nanti kita bahas. Yang ketiga, Paulus itu loh penulis 2/3 perjanjian baru. Enggak pernah satu kali pun berbicara tentang perpuluhan. Enggak loh, Paulus enggak pernah ngomong. Lah kalau Paulus aja enggak pernah nyinggung, berarti kan enggak penting tah. Kalau enggak penting berarti kan enggak berlaku dong zaman sekarang. Ini saya petik bercus betul kata-katanya seperti ini di video itu. Nah, mari kita bahas 3 poin ini. Baik ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sebelum masuk nih. Jadi memang Bapak Ibu perpuluhan ini atau persepuluhan ini menjadi topik yang sangat banyak banget pro dan kontranya. Ketika saya mulai mempelajari hal ini saya juga kaget. Bapak Ibu ternyata ya pro dan kontra tentang ajaran ini itu dari sejak zaman bapak-bapak gereja sampai teolog-teolog zaman sekarang. Itu banyak banget pro dan kontranya. Jadi boleh dibilang terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada tokoh-tokoh hebat, ini bukan teolog ecek-ecek loh. Teolog-teolog yang hebat itu yang pro perpuluhan. Tapi di satu sisi banyak bapak-bapak gereja, teolog-teolog yang juga hebat, bukan ecek-ecek juga, yang bilang perpuluhan itu tidak berlaku lagi. Jadi ini memang sebuah topik yang kontroversinya itu sangat luar biasa. Saya kaget, saya juga terus terang baru tahu, ternyata ini salah satu topik dalam dunia kekristenan yang mungkin paling banyak pro dan kontra. Dan ini terjadi sesama orang Kristen loh, karena orang yang non-Kristen jarang banget menyerang kekristenan tentang hal perpuluhan ini, jarang banget. Ini di antara kita-kita aja, ada yang pro dan ada yang kontra dan itu sangat hebat. Bapak Ibu sampai sekarang kayaknya juga belum solve. Jadi waktu saya mencoba mempelajari, saya juga kaget, buset ini topik memang luar biasa banget. Dan beban itu ada di saya siang hari ini. Tapi again Bapak Ibu saya bersyukur kepercayaan diberikan oleh Tuhan melalui Pastor Arief kepada saya akan menyampaikan apa yang menurut saya benar. Baik, mari kita masuk dulu ke argumentasi yang pertama. Saya tidak bacakan ya, tapi ini tentang suku Lewi yang merupakan suku yang tidak punya harta pada zaman itu. Beda dengan zaman yang sekarang. Jadi ya memang betul suku Lewi itu full time untuk rumah Tuhan, bait Allah. Betul, mereka betul-betul suku yang diperuntukkan oleh Tuhan. Betul. Tapi kalau dikatakan suku Lewi itu secara keuangan enggak punya harta. Enggak punya ladang, enggak punya barang-barang. Apa benar seperti itu? Apa benar keuangan suku Lewi waktu itu tuh betul-betul miskin banget? Sehingga disamakan seperti anak yatim bahkan orang kaum miskin. Apa betul seperti itu mereka enggak punya apa-apa? Mari kita lihat jawabannya. Dari mana jawabannya? Ya dari Alkitab. Kita kan mau Alkitabiah kan? Mari kita lihat satu ayat dulu. Dari Imamat 25 ayat yang ke-32 sampai ke-34. Imamat 25, 32 sampai 34. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya, milik orang Lewi, itu harus bebas dalam tahun Yobel. Dan segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka, masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang pengembalaan di sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu adalah
milik mereka. Jadi punya padang, punya kota-kota, punya bangunan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan orang Lewi nggak punya harta, nggak punya ladang, nggak punya rumah, nggak punya kota, itu kata firman Tuhan ada kok. Jadi orang Lewi itu nggak miskin secara finansial. Mari kita lihat ayat yang berikutnya, Bilangan. Bilangan 35 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami, punya kota loh. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan, punya aset properti loh, tanah-tanah yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki, punya hewan loh. Dan untuk segala ternak ternak mereka yang lainnya. Tanah-tanah pengembalaan kota-kota harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Bapak Ibu, jadi kalau dikatakan orang Lewi itu nggak punya apa-apa, nggak punya tanah, nggak punya pengembalaan, nggak punya hewan. Kalau firman Tuhan katakan dia ada kok. Dia punya kok. Jadi nggak semiskin yang dikatakan di komentar di video yang tadi. Memang pekerjaannya full time untuk bait Allah, tapi mereka juga punya pekerjaan yang lain kok. Jadi itu terbantahkan Bapak Ibu, bahwa mereka tidak semiskin itu juga kok. Mereka juga punya harta juga, mereka punya barang juga, mereka juga punya ternak. Oke? Itu jawaban untuk yang pertama. Boleh lihat lagi jawaban yang kedua. Hukum-hukum di perjanjian lama. Nah Bapak Ibu, memang kalau kita lihat perjanjian lama atau hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 jenis hukum. Yang pertama itu namanya hukum moral. Hukum moral itu ya contohnya adalah 10 perintah Allah. Itu adalah perintah atau namanya hukum moral. Hukum moral ini adalah hukum yang sampai sekarang masih berlaku. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menyembah Allah lain. Itu adalah hukum moral. Tapi ada juga kategori dari hukum perjanjian lama atau hukum Taurat. Itu termasuk yang namanya hukum seremonial atau hukum upacara. Nah hukum seremonial ini apa contohnya? Contohnya adalah kalau zaman waktu itu orang Yahudi berdosa, mereka harus mempersembahkan ya kambing, domba. Kalau dia tidak mampu harus misalkan burung tekukur. Lalu ada roti sajian, itu semuanya adalah hukum seremonial, hukum upacara. Lalu yang ketiga ada juga yang namanya hukum sipil atau civil law. Ini adalah hukum sipil orang Israel atau orang Yahudi pada zaman itu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada perintah kalau ketahuan berzina harus dilempari batu. Nah itu hukum sipil. Kalau ada orang kusta harus lari dulu ke kota khusus buat orang kusta. Bapak pernah baca itu? Itu juga adalah hukum sipil. Jadi memang kalau dalam konsep hukum Taurat, memang hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3. Hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yang namanya hukum sipil. Hukum sipil. Nah, para teolog setuju bahwa yang namanya hukum seremonial dan hukum sipil itu sudah tidak berlaku lagi sejak Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi ini sudah tidak berlaku lagi. Tapi yang namanya hukum moral itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi nggak pernah dihilangkan yang namanya hukum moral itu. Oke, hukum moral itu nggak pernah dihilangkan. Nah, sekarang masalahnya yang namanya persepuluhan itu termasuk hukum moral atau hukum seremonial atau hukum yang namanya hukum sipil. Itu pertanyaannya, masuk kemana dia? Nah, banyak para teolog yang bilang yang namanya persepuluhan itu masuknya ke hukum seremonial. Mayoritas bilang ke hukum seremonial. Beberapa teolog memasukkannya ke hukum sipil. Karena persepuluhan itu masuk ke seremonial dan ke sipil, maka otomatis di zaman perjanjian baru termasuk zaman kita sekarang udah gak berlaku lagi. Karena persepuluhan itu masuk ke hukum seremonial dan ke hukum sipil. Dia bukan masuk ke hukum yang namanya hukum moral. Itu perkataan orang-orang yang kontra terhadap yang namanya persepuluhan. Oke, sampai sini bisa ikutin ya. Sekarang mari kita bahas apakah betul yang namanya persepuluhan itu masuk ke dalam hukum yang namanya seremonial. Apakah betul? Kita langsung masuk aja fokusnya ke sini ya. Kalau ini kan sangat sedikit yang bilang masuk ke hukum sipil. Apakah betul yang namanya perpuluhan masuk ke dalam hukum seremonial? Nah Bapak Ibu mesti tahu dulu. Salah satu ciri hukum seremonial. Ya, salah satu ciri hukum seremonial adalah dia dalam kondisi darurat boleh diabaikan atau boleh tidak dilakukan. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu ciri dari hukum seremonial adalah dalam kondisi yang darurat dia boleh diabaikan atau dia boleh tidak dilakukan. Itu boleh. Kalau hukumnya seremonial. Saya berikan beberapa contoh biar Bapak Ibu bisa
ngeh ya bahwa ini semuanya ada di Alkitab. Salah satu contohnya adalah hukum seremonial tentang roti sajian. Yang namanya roti sajian jelas hukumnya bahwa ini hanya boleh dimakan oleh imam. Tidak boleh oleh orang awam, tidak boleh. Mari kita lihat ayatnya. Keluaran 29 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, perhatikan. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan kambing domba jantan itu, serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya sebab persembahan kudus semuanya itu. Jadi orang awam tidak boleh memakan yang namanya roti sajian. Hanya boleh oleh imam. Oke, itu hukum seremonial. Tapi Bapak Ibu ada sebuah peristiwa di Alkitab di mana hukum seremonial khususnya tentang roti sajian itu boleh tidak berlaku. Boleh tidak berlaku. Mari kita lihat, ini kejadiannya adalah pada saat Daud dengan pengikutnya dalam kondisi yang kelaparan dan mereka akhirnya memakan roti sajian yang sebetulnya aturannya hanya untuk para imam. Mari kita lihat ya, ayat lengkapnya ada di 1 Samuel 21, 3 sampai yang ke-6. 1 Samuel 21, 3 sampai yang ke-6. Tapi saya langsung saja masuk ke 1 Samuel 21 langsung ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu imam itu memberikan kepadanya Daud dan pengikutnya roti kudus. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasanya diangkat orang dari hadapan Tuhan. Supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Jadi pada Bapak Ibu pada saat itu Daud dengan pengikutnya dikejar-kejar sama Saul. Dia kelaparan. Dan karena kelaparan gak ada makanan lain di situ kecuali roti sajian. Dan imam memberikan roti sajian itu kepada Daud dan pengikutnya. Loh itu kok boleh dilanggar? Iya karena roti sajian itu adalah hukum seremonial. Dan Bapak Ibu tahukah Anda bahwa apa yang dilakukan oleh imam Daud dengan pengikutnya saat itu tidak pernah dikatakan salah. Tidak pernah. Tidak pernah. Bahkan Tuhan Yesus mencuplik kisah ini pada saat dia menjelaskan kepada murid-muridnya pada saat di perjanjian baru. Mari kita lihat ayatnya ya. Tuhan Yesus pun mencuplik kisah ini tanpa mempersalahkan Daud. Ayatnya ada di Matius 12. Matius 12, 3 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Baik olehnya maupun oleh imam-imam yang mengikutnya. Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutnya kecuali oleh imam-imam. Jadi Bapak Ibu bahkan Tuhan Yesus mencuplik atau mengingatkan mereka akan peristiwanya si Daud ini. Jadi hukum seremonial dalam kondisi tertentu boleh diabaikan atau boleh tidak dilakukan. Tapi yang namanya hukum moral apapun kejadiannya, sebagaimanapun kondisinya, ini tidak boleh tidak dilakukan. Artinya harus dilakukan kalau yang namanya hukum moral. Jadi nggak ada alasan hukum moral itu tidak boleh dilakukan. Harus selalu dilakukan. Itu namanya hukum moral. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, persepuluhan itu ada di sini atau ada di sini? Karena kalau persepuluhan ada di sini artinya dia tidak boleh tidak, harus dilakukan. Dia harus dilakukan. Mari kita lihat, Bapak Ibu ternyata ada sebuah kisah di Alkitab di mana dalam kondisi yang sangat darurat bangsa Israel atau Yehuda harus memberikan persepuluhan. Kejadiannya ada di Nehemia 5, 1 sampai yang keempat. Nehemia 5, 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, bahkan berteriak Bapak Ibu ya. Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan. Darurat kelaparan Bapak Ibu dan hidup. Dan ada yang berteriak ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, ini semuanya teriak-teriak loh Bapak Ibu. Jadi ini sebuah hal yang sangat urgent. Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami Bapak Ibu. Bayangkan, ini kondisi kurang darurat apa coba? Ini kan kondisinya sudah mau mati, kelaparan Bapak Ibu. Bahkan mereka bersedia menjual apapun. Tapi dalam kondisi darurat seperti ini, ternyata bangsa Yahudi waktu itu tetap harus memberikan persepuluhan. Mari kita lihat ayatnya. Langsung loncat ke ayat yang pasal yang ke-13 ya. Kita nggak baca semuanya. Pasal 13 ayat yang ke-5, 10 dan 12. Mari kita lihat.
Nehemia 13, 5, 10, 11, dan 12. Demikian firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mungkin akan syok nih. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu, sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas, dan persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam, 10-12. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi itu tidak pernah diberikan sebelumnya. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya karena nggak dapat penghasilan atau nggak dapat bisa memenuhi semua kebutuhannya, ya mereka akhirnya nggak lagi di Bait Allah tapi ke ladang. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Perhatikan ayat yang ke-12. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, minyak ke perbendaharaan. Bapak Ibu, dalam kondisi yang kritis, darurat, kelaparan, tapi orang Yahudi tetap diharuskan membayar yang namanya persepuluhan. Berarti kesimpulannya, persepuluhan itu bisa dikategorikan adalah hukum moral. Itu poin yang kedua. Kita maju ke poin yang ketiga. Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, tidak pernah sekalipun berbicara tentang yang namanya persepuluhan. Dia kayaknya nggak pernah ngomong tuh tentang persepuluhan. Oke, sebelum saya jawab ya, Bapak Ibu, misalnya, kalaupun Paulus betul-betul tidak pernah menyinggung persepuluhan, misalnya. Bapak Ibu, jangan Anda simpulkan, kalaupun nggak pernah ngomong persepuluhan, jangan Bapak Ibu simpulkan bahwa Paulus tidak setuju dengan persepuluhan. Itu namanya argumentasi dalam keheningan, argumentasi in silent. Kalau nggak pernah ngomong, jangan disimpulkan tidak melakukannya. Contoh nih, Bapak Ibu, ini contoh aja ya. Misalkan saya bilang gini, Bapak Ibu tahukah Anda, buat saya film terbaik tahun 2023 buat saya adalah film Korea. Misalnya saya bilang gitu ke Bapak Ibu, wah berarti film Korea. Kalau saya ngomong seperti itu, Bapak Ibu jangan simpulkan kalau saya nggak pernah nonton film Indonesia. Meskipun saya nggak pernah ngomong saya pernah nonton film Indonesia. Ya kan? Saya cuma bilang film terbaik buat saya adalah film Korea. Tapi bukan berarti saya nggak pernah nonton film Indonesia. Jangan Bapak Ibu juga simpulkan, saya nggak pernah nonton film India. Film India itu bagus-bagus. Ciamik-ciamik, cuman memang mesti disiapkan air mata aja. Tapi film India itu bagus-bagus. Nah itu artinya argumentasi in silent. Kalaupun Paulus tidak pernah bicara tentang persepuluhan. Tapi apakah betul demikian? Ternyata tidak. Paulus pernah bicara tentang konsep persepuluhan. Lah memang kalau Bapak Ibu cari di Alkitab, Paulus bilang begini, persepuluhan secara eksplisit, kata-katanya ya memang enggak. Tapi kan kita enggak harus ngomong kata-katanya kan, selama konsepnya ada kita bisa tahu bahwa itu adalah persepuluhan. Mari kita lihat ayatnya. Sampai sini? Aman? Oke. 1 Korintus 9, 13-14, perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi memang Paulus tidak pernah ngomong ini persepuluhan, enggak. Tapi kalau kita baca itu ayat 13 coba Bapak Ibu. Mereka yang melayani dalam tempat kudus siapa? Ya jelas para imam kan. Jelas para suku Lewi pada saat itu. Dan mereka mendapatkan penghidupan bagian dari tempat kudus. Di bagian apa? Ya bagian dari persembahan dan persembahan persepuluhan. Ayat yang ke-14. Orang yang mengabarkan Injil. Ini kan wah full timer gitu ya. Imam Injil. Dari mana mereka mendapatkan buat penghidupannya? Dari pengabaran Injil itu. Bukan dari ternak, bukan dari ladang di mana mereka mencari, bukan. Tapi mereka mendapatkan income, penghasilan pada saat mereka memberitakan Injil itu. Dari mana mereka mendapatkan itu? Ya dari persembahan, termasuk yang namanya persepuluhan. Jadi Bapak Ibu di sini sebetulnya Paulus membicarakan konsep tentang persepuluhan tanpa dia harus ucapkan bahwa ini adalah persepuluhan. Bapak Ibu nangkap maksud saya? Tapi kalau mau ditarik lebih dalam nih, tapi kalau Tuhan Yesus Pak, Tuhan Yesus coba. Tuhan Yesus pernah nggak ngomong tentang persepuluhan? Seingat saya sih nggak pernah. Menurut Bapak Ibu? Mungkin pertanyaannya sebelum pertanyaan itu, pernah baca Alkitab nggak? Nah itu dulu. Karena kalau nggak pernah baca, kan memang nggak ada. Apapun nggak ada Pak di Alkitab buat saya. Karena memang nggak pernah baca. Dan Bapak Ibu ternyata Tuhan Yesus ini pernah bicara tentang persepuluhan. Berarti pada masa Tuhan Yesus persepuluhan masih berlaku. Oke, mari kita lihat.
Matius 23 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Matius 23 ayat yang ke-23. Perhatikan ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selaris, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, yang mana? Persepuluhan harus dilakukan. Tapi yang lain, apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan jangan diabaikan. Jadi Bapak Ibu, orang Farisi waktu itu dan ahli Taurat, itu kalau persepuluhan mah rajin gitu. Tapi kalau keadilan, belas kasihan, kesetiaan, mereka seringkali melupakannya. Nah Tuhan Yesus bilang gini, yang satu perpuluhan harus dilakukan. Jadi jangan diabaikan, harus dilakukan. Tapi kamu pun harus adil, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi Bapak Ibu ada loh di perjanjian baru saat itu di mana orang Farisi atau Taurat, orang Yahudi masih memberikan yang namanya persepuluhan. Oke, Bapak Ibu sampai sini. Jadi Bapak Ibu persepuluhan itu berlaku masih ada kok di perjanjian baru. Siapa bilang ya enggak ada. Dan kalau Bapak Ibu pengen tambah lagi, ada lagi satu ayat di mana Tuhan Yesus juga menyinggung tentang prinsip persepuluhan. Meskipun tidak keluar dalam sebuah kata yang eksplisit, clear gitu, yang namanya persepuluhan. Mari kita lihat. Matius 12, 16 sampai 17. Matius 12, 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulis siapakah itu? Kata jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengarkan tentang dia. Jadi Bapak Ibu, Anda harus waktu itu ya harus bayar pajak gitu kepada Kaisar. Tapi juga harus memberikan kepada Allah apa yang menjadi bagian Allah. Dalam hal ini adalah tentang salah satunya yang wajib adalah persepuluhan. Jadi Bapak Ibu, 3 poin yang saya cuplik dari video tokoh Kristen progresif itu sebetulnya bisa kita jawab. Dari mana? Bukan lain, bukan dari yang namanya Alkitab. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, kalau Anda pelajari orang-orang yang pro tidak perlu perpuluhan, masih banyak poin-poin yang lain selain dari 3 itu. Saya tampilkan ya beberapa meskipun tidak kita bahas karena kalau enggak khotbahnya bisa lama sekali. Boleh lihat lagi slide-nya? Ini poin-poin yang lain dari argumentasi orang-orang yang pro tidak perlu memberikan perpuluhan di zaman sekarang. Yang pertama, persembahan persepuluhan di zaman perjanjian lama itu hanya berupa hasil bumi, sayuran dan ternak saja. Coba Anda baca di PL, betul Bapak Ibu betul. Tidak pernah ada persepuluhan yang diberikan berupa uang. 1, 2. Persembahan persepuluhan di zaman PL itu hanya diperuntukkan bagi imam dan orang Lewi di bait Allah. Zaman PB atau masa kini enggak ada lagi jabatan imam atau orang Lewi. Kita semua adalah imamat yang rajani, kita semua imam. Dan apakah para hamba Tuhan di sini suku Lewi? Kan enggak. Bait Allah aja sekarang enggak ada. Jadi persepuluhan tidak berlaku lagi. Yang kedua. Yang ketiga, di zaman PB yang berlaku adalah persembahan, bukan persepuluhan. Saya ulangi. Di zaman PB yang berlaku itu katanya persembahan, bukan persepuluhan. Sehingga yang namanya memberi itu berdasarkan sukarela, bukan berdasarkan aturan 10%. Karena sifatnya persembahan, bukan persepuluhan. Bapak ini 3 argumentasi lain dari orang-orang yang pro tidak perlu memberikan yang namanya persepuluhan. Bapak Ibu, ini kalau ada waktu bisa kita bahas. Tapi kita gak ada waktu, cuman saya mau kasih informasi. Percayalah ini semua ada jawabannya. Ini semua ada argumentasi balik. Dan tentu kembali kita bicara dari yang namanya firman Tuhan. Bapak Ibu, ini penjelasan tentang poin yang pertama tentang persepuluhan. Cuman begini memang. Bapak Ibu, memang begini. Kalau kita bahas tentang persepuluhan, itu memang banyak bias-bias. Banyak prasangka-prasangka gitu Bapak Ibu. Udah banyak kabut-kabut yang mengkaburkan kita. Sehingga waktu kita mempelajari tentang persepuluhan, sudah banyak kabut, sudah banyak subjektivitas gitu Bapak Ibu. Sudah banyak bias, prasangka. Sehingga kita kita langsung bilang pro atau langsung bilang kontra karena ada bias-bias. Nah, contoh ya Bapak Ibu, ini beberapa contoh biar Bapak Ibu bisa ngerti. Ini yang saya maksud bias-bias, saya bagi menjadi 2. Dari bias sisi jemaat, bias dari sisi gereja atau pendeta. Bias-bias itu ada. Sehingga kita tidak bisa melihat secara clear sebetulnya persepuluhan itu bagaimana secara Alkitabnya. Ya Ibu saya berikan contoh ya, ini beberapa bias. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Ini bukan nilai gereja kita, saya yakin kalau dilihat wajah-wajahnya nggak ada nih. Kayaknya di sini suci-suci. Kayaknya, oke. Boleh lihat slide-nya? Ini bias dari jemaat dulu. Dari sisi gereja pendeta nanti ada, sabar. Dari sisi jemaat.
Banyak orang yang di jemaat itu enggak memberikan perpuluhan karena biasa satu yang seperti ini. Ya jelas lah gereja harus mengajarkan tentang persepuluhan. Ya kalau enggak nanti gimana dapat uangnya? Kan enggak dapat uang dari jemaat. Wajar kalau mereka harus khotbah persepuluhan, wajar. Bias. Bias yang kedua. Angka persepuluhan ini cukup gede. Sayang kalau dikasih ke gereja. Mendingan untuk kebutuhan yang lain aja. Toh Alkitab di PB kan gak jelas-jelas banget kan membahas ini kan. Kan tadi masih abu-abu. Sayang juga kan uangnya. Bias yang kedua. Gak ada di sini, gak ada. Ini bias di tempat-tempat yang lain. Yang ketiga, ngapain kasih persepuluhan ke gereja? Nanti uangnya dipakai yang gak benar. Nanti dipakai sama pendeta-pendeta hanya dipakai buat kemewahannya aja. Mendingan buat saya sendirilah. Lah ini kan saya sendiri yang nyari duitnya kan. Ngapain dikasih ke gereja? Daripada dipakai gak benar, lebih baik dipakai buat saya. Bias yang ketiga. Kalau saya bilang ada amin, kira-kira ada yang jawab gak ya? Ini bias gereja. Mari kita lihat dari sisi gereja atau dari bias jemaat ya. Mari kita lihat dari sisi gereja atau pendeta. Ada juga biasnya dari sisi gereja. Satu, kita itu butuh dana untuk operasional gereja. Ini jemaat gimana sih? Maunya ibadah yang nyaman, dilayani dengan baik. Tapi gak ngerti kalau ini cuma butuh uang. Pengennya pakai AC, dingin, disambut sama asyur, smile. Pengennya begitu-begitu. Bapak Ibu tahu gak ini perlu duit, bikin ini smile itu perlu duit. Gitu perlu pelatihan, itu perlu training Bapak Ibu. Gitu tuh perlu training, Bapak Ibu pengennya digituin, pengen tapi gak mau dan gimana. Ini bias sisi gereja, di sini gak ada. Yang lain, serba salah sih kalau kita bicara perpuluhan, terlalu sering dikotbahkan, nanti disangka mata duitan. Nggak dikotbahin malah nggak sadar-sadar buat ngasih. Ini memang jemaat itu pada nggak murah hati sih, ini susah memang jadinya. Repot kita. Makanya saya bersyukur saya itu abstain, Bu. Saya objektif aja, saya bukan gereja juga, bukan pendeta juga dalam arti full time ya. Yang ketiga, enak aja perpuluhan gak berlaku lagi. Lah kita ini para full timer emangnya mau dapat uang dari mana buat kebutuhan kita? Ini bias Bu. Paham maksud saya ya? Jadi memang kalau kita bicara tentang persepuluhan, udah topiknya memang kontroversial di sana sini. Banyak yang pro dan yang kontra, di sisi lain ini banyak biasnya Bapak Ibu. Banyak biasnya. Nah saya memberikan saran buat Bapak Ibu, coba nanti pulang ke rumah. Betul-betul coba hilangkan bias-bias itu, betul-betul pelajari Alkitab. Betul-betul pelajari sumber-sumber coba Bapak Ibu. Dan hilangkan yang namanya bias-bias itu. Karena kalau udah ada bias-bias, kita itu lebih emosional daripada akal sehat. Karena memang sudah ada bias-biasnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nggak bisa melihat persepuluhan secara Alkitabiah. Bapak Ibu melihatnya secara emosional biah. Kalau Bapak Ibu masih memegang yang namanya bias-bias itu, jadi memang kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah ini sulitnya memang membahas topik yang namanya persepuluhan ini. Tapi saya punya obatnya. Obatnya begini. Kita mulai dulu obat buat sisi jemaat. Nanti sisi pendeta gereja juga ada obatnya, sabar. Saya di tengah-tengah, tenang aja. Boleh lihat slide-nya? Obat buat sisi jemaat yang tadi ya. Buat saya obatnya cuma satu. Perlu kemurahan hati. Udah Bapak Ibu itu aja. Menurut saya kalau kita murah hati udah aman. Mau dipakai gak benar baik udahlah itu urusan mereka. Yang penting kita murah hati. Bahkan kalau kita murah hati buat pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita murah hati buat pekerjaan Tuhan. Sebetulnya gak usah dipatok angka 10% pun kita memberikan bisa lebih daripada itu loh. Ya kan? 10% mah kekecilan. Saya murah hati. Saya bisa memberikannya 15, 20. Oh syukur-syukur kalau begitu. Jadi artinya kalau kita murah hati, nggak usah dipatok angka apapun, kita bahkan bisa memberikan besar. Toh apa yang kita punya sekarang ini semua kan dari Tuhan kan? Betul nggak? Oh, semua punya tabungan, punya deposito, itu semua dari Tuhan bukan? Kalau perlu kita bisa berikan semuanya kepada Tuhan, amin? Oh, dicatat tadi ya yang amin tuh, oke. Sorry, ini bukan guyon, bukan maksudnya. Ya semua yang kita punya itu milik Tuhan gitu. Jadi kalau kita udah punya kemurahan hati, sebetulnya aman. Kalau dari sisi gereja dan pendeta, mari kita lihat. Obatnya apa? Obatnya adalah perlu menjadi gereja yang sehat. Itu aja obatnya Bapak Ibu. Gereja yang sehat adalah, ya terima kasih. Gereja yang sehat adalah yang pengelola keuangannya itu jelas. Dari persepuluhan kah, dari persembahan semuanya dicatat dan diatur. Gereja yang sehat. Dan saya tahu banget, ini saya bukan membela gereja gimana ya. Tapi saya terlibat cukup dalam di gereja ini. Dan saya tahu bagaimana gereja ini mengelola keuangannya. Saya cukup tahu detail. Karena bahkan gereja kita itu diaudit. Jadi kita nggak bisa menggunakan keuangan dengan semena-mena gitu. Ada aturannya. Kalau di atas sekian approvalnya siapa, di atas sekian semuanya sudah punya mekanisme secara
manajemen. Jadi Bapak Ibu, saya tahu persis gereja ini adalah gereja yang sehat secara keuangan. Dan tahukah Bapak Ibu, semua full time di gereja ini juga bayar persepuluhan. Do you know it? Semua juga bayar Bapak Ibu. Termasuk para full time yang di sini. Jadi bukan cuma kita doang yang dituntut, enggak. Semua. Ya kan? Nah, tinggal 5 menit lagi. Oke, jadi Bapak Ibu, saya coba rangkum ya tentang perpuluhan ini. Satu poin lagi. Jadi kalau kita bicara tentang persepuluhan, memang ini dalam tanda petik masih pro dan kontra. Ya kan ini kan masih pro dan kontra. Jadi kalau dalam petik ini masih dalam area abu-abu nih. Masih area abu-abu karena ada pro, ada kon. Nah, saya akan tutup dengan topik perpuluhan ini dari dua sisi. Kembali dari sisi jemaat dan dari sisi gereja atau pendeta. Kalau kita berada dalam posisi yang pro dan kon, abu-abu, lebih baik kita mengambil posisi yang aman. Apa yang saya maksud dengan posisi yang aman? Boleh lihat slide-nya? Ini adalah dari sisi jemaat dulu ya, nanti ada gereja. Sisi jemaat, kita harus memilih tindakan yang aman dalam keadaan yang tidak yakin. Ini kan kita jadinya gak yakin kan. Jadi gimana nih? Beri apa jangan? Pro atau cons? Ini banyak banget pro dan kontranya. Kalau dalam kondisi seperti itu, kita memilih tindakan yang aman. Apa yang maksudnya? Begini, sisi jemaat dulu ya. Tidak memberi, kalau kita memilih tidak memberi, padahal masih berlaku, kita berdosa Bapak Ibu. Kita mengambil milik Allah. Tapi kalau kita memberi, dan misalkan sudah tidak berlaku lagi, nggak apa-apa kan? Ini kan bukti kita murah hati. Kalau nggak berlaku tapi kita memberi, apa dosanya? Kan enggak. Tapi kalau harus memberi dan kita tidak memberi, itu berdosa. Waduh, pada melotot. Oke. Ya ini logikanya kan begitu. Dari sisi pendeta atau gereja, sama. Kita juga harus memilih tindakan yang aman dalam keadaan yang tidak yakin. Tidak mengajarkan, padahal masih berlaku. Kita mengajarkan jemaat untuk berdosa loh. Karena ini sebetulnya masih berlaku dan tidak pernah diajarkan. Yang kedua, tetap mengajarkannya. Padahal misalkan tidak berlaku, ya tidak mengajarkan hal yang salah kan? Jadi Ibu, kalau kita aman, kalau kita ambil sisi yang aman, ya lebih baik sebetulnya. Ini bukan saya gimana-gimana. Ya lebih baik memberi, memang kenapa? Daripada harusnya memberi kita nggak memberi, dosa. Lebih baik kita memberi meskipun tidak diharuskan, nggak apa-apa kan? Ini adalah bukti di mana kita itu masih cinta sama Tuhan. Oke, itu isu yang pertama tentang persepuluhan. Selesai. Kita bahas isu yang kedua. Tapi waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi saya mohon izin dikit aja. Oke, kita lihat isu yang kedua. Karena ini isu juga sangat penting. Boleh lihat slide-nya? Isu yang kedua adalah Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Sehingga tidak akan rela membiarkan orang-orang yang baik masuk neraka. Bapak Ibu, ini yang saya maksud. Pengertian kita manusia dengan pengertian Tuhan itu kayak langit sama bumi. Karena buat kita sebagai manusia, masa sih Pak Andi? Dia baik banget loh. Ini saya kenal banget sama dia loh. Bahkan dia keluarga saya loh. Dia tuh baik banget Pak. Meskipun dia belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia baik banget Pak. Masa kalau dia udah mati karena tidak percaya Tuhan Yesus masuk ke neraka sih Pak? Nggak masuk di akal Pak. Masa begitu sih Pak? Ya itulah bedanya pengertian manusia dengan pengertian yang namanya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti kemauan kita, repot Bapak Ibu. Sekali lagi kita mesti punya sumber yang jelas. Dan yang namanya doktrin keselamatan dalam agama kita, dalam agama Kristen, keselamatan itu cuma satu syaratnya, yaitu hanya oleh iman, hanya oleh anugerah. Wah ini pembahasannya sangat panjang sebetulnya. Ya saya singkat aja, nanti kapan-kapan mungkin kita perlu ada sesi membahas tentang doktrin keselamatan ini. Mari kita lihat beberapa ayat, bahwa yang namanya perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan kita. Saya ulangi ya. Perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan kita. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat yang kelima. Ayat yang pertama. Kejadian 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa segala kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang namanya manusia itu hatinya selalu terdorong kepada perbuatan jahat. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita terlihatnya baik, tapi sebetulnya hati kita cenderung menuju kepada kejahatan. Yesaya 64 ayat yang ke-6a. Mari saya bacakan. Bapak Ibu perhatikan, ini bakal membuat Anda syok. Yesaya 64 ayat yang ke-6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan.
Bukan segala kejahatan loh ini. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu sudah berbuat baik, tapi kalau Bapak Ibu belum dalam Tuhan Yesus, semua kebaikan Anda, kesalehan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Paham? Kalau kita belum punya penebus. Kalau Bapak Ibu merasa saya berbuat baik tapi belum percaya sama Yesus, semua kebaikan Anda, semua kesalehan Anda di mata Tuhan itu seperti kain yang kotor. Jadi kalau kita belum punya penebus, semua perbuatan baik kita sebetulnya najis di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat dari Perjanjian Baru, Roma 6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kita semua hamba dosa kalau belum terima Tuhan Yesus. Betul enggak? Dan ketika kita dalam hamba dosa, kita bebas dari semua kebenaran. Jadi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda masih orang berdosa di hadapan Tuhan. Sebaik apapun perbuatan Anda, semua adalah kain kotor. Bapak Ibu harus butuh penebus. Tidak cuma bisa bertobat, tidak cuma bisa berbuat baik, tapi kalau belum punya penebus, Bapak Ibu tidak akan ditebus. Saya kasih analogi ya. Misalnya saya berhutang kepada seseorang namanya A. Hutangnya anggaplah 100 juta. Lalu saya bilang begini, aduh saya gak bisa bayar nih. Maafin saya ya, saya gak bisa bayar. Tapi saya janji mulai besok saya akan berbuat baik. Mulai besok saya tidak akan berhutang lagi, saya janji. Tapi 100 jutanya tolong lupain ya. Karena saya gak bisa bayar, tapi saya janji mulai besok saya tidak akan hutang lagi, tidak akan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu si A, mau terima jawaban saya? Berbuat baik satu hal Andi, hutang bayar dulu. Besok gak hutang lagi, nomor 2. Tapi hutang harus bayar dulu. Jadi memang dalam konteks itu kita harus ditebus dulu, hutangnya harus dibayar dulu. Kita dalam hidup perbuatan baik gak akan bisa kalau kita belum ditebus. Kita perlu darah Yesus Bapak Ibu yang menjadi penebus kita. Masalah berbuat baik nomor 2, tapi Anda perlu ditebus dulu. Selama tidak ditebus, apapun perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-24. Bentar lagi, sabar ya Bapak Ibu ya. 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita perlu penebus yaitu Kristus Yesus. Efesus 2:8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatan baikmu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegang diri. Jadi memang iman kita di Alkitab mengatakan yang menjadi penebus itu atau yang kita bisa ditebus itu hanya iman, bukan hasil perbuatan kita sendiri. Bapak Ibu, mana ada sih kita yang gak berbuat dosa? Ada Bapak Ibu yang gak berbuat dosa satu kali pun? Satu kali saja Bapak Ibu berbuat dosa, itu upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Sebab upah dosa. Bukan dosa-dosa, artinya dosa. Dosa itu artinya apa? Satu kali saja, satu aja, apapun itu, upahnya maut. Jangan berkali-kali, karena namanya upah dosa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, poin yang kedua ini adalah kita semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Sampai kita punya penebus. Dan itu adalah kasih karunia. Itu adalah iman, bukan karena perbuatan kita sendiri. Itu jawaban buat poin nomor 2. Mari saya akhiri dengan merangkum semuanya dulu. Oke. Khotbah Sola Scriptura part yang kedua ini kita bahas yang pertama tentang persepuluhan. Dalam poin persepuluhan kita bahas 2 hal yang utama. Boleh lihat slide-nya? Yang pertama adalah obat dari sisi jemaat, yaitu perlu kemurahan hati. Obat dari sisi gereja atau pendeta, perlu menjadi gereja yang sehat. Lalu waktu kita bicara bahwa orang baik itu meskipun tanpa Tuhan Yesus itu bisa masuk surga, itu salah. Oke, karena Alkitab bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, sebagai penutup, as closing, izinkan saya memberikan sedikit kesaksian sebagai penutup. Kita kembali ke persepuluhan. Bapak Ibu, saya secara pribadi, ya kami dengan istri, secara pribadi, saya sudah memberikan persepuluhan itu dari zaman kuliah kali Bapak Ibu.
Dari dapat uang jajan dari orang tua, ataupun saya dapat income dari ngelesin, dari asisten dosen. Itu saya sudah memberikan persepuluhan dari zaman saya kuliah sampai hari ini, nggak pernah bolong. Jadi sudah 30 tahun lebih saya memberikan persepuluhan. Saya. Dan kalau buat saya nggak tahu Bapak Ibu, ini kan kesaksian ya. Kalau buat saya bukan sombong, bukan apa ya. Saya nggak merasa berat tuh memberikan persepuluhan. Dan saya nggak merasa kekurangan selama ini. Kalau saya memberikan persepuluhan. Ini kesaksian Bapak Ibu. Entah kalau saya nggak merasa berat dan buat saya persepuluhan itu, buat saya persepuluhan itu bukan masalah untung rugi. Takut dikutuk. Kalau mau persepuluhan dikutuk lu. Bukan. Oh kalau kasih persepuluhan baru diberkati. Bukan juga. Dan buat saya persepuluhan juga bukan bentuk investasi. Banyak orang yang bilang berbentuk investasi. Buat saya juga enggak ya. Kalau buat saya motivasinya cuma satu kok. Perpuluhan adalah bukti kecintaan saya kepada Tuhan dalam hal finansial. Itu aja. Saya, ya kemuliaan buat Tuhan. Kita bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan lewat waktu, lewat pelayanan, lewat cinta kasih kan banyak kan. Tapi menurut saya persepuluhan itu adalah salah satu bukti kita cinta kepada Tuhan secara finansial. Karena firman Tuhan ada yang bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. As simple as that Bapak Ibu. Kalau Bapak memberikan persepuluhan, salah satu persembahan kepada gereja, apapun istilahnya, hati Anda juga sebetulnya ada untuk Tuhan. Oke, terakhir, janji terakhir. Bapak Ibu, ini akhir dari khotbah saya. Saya tidak tahu bagaimana dampak khotbah ini nanti. Apakah Bapak Ibu yang selama ini memberikan persepuluhan, setelah saya menjabarkan seperti ini, Bapak Ibu jadinya tidak memberikan persepuluhan? Saya tidak tahu. Atau mungkin sebaliknya, Bapak Ibu yang selama ini tidak pernah memberi persepuluhan karena segala macam pertimbangan, punya kebutuhan, akhirnya bisa memberikan persepuluhan. Saya juga nggak tahu itu. Jadi saya nggak tahu dampaknya bagaimana dari khotbah ini. Buat Bapak Ibu yang selama ini berat memberikan persepuluhan atau belum memberikan persepuluhan karena berbagai pertimbangan, karena takut kekurangan akan keuangan, sabar. Saya punya jawabannya di belakang. Termasuk juga dari sisi gereja. Saya juga nggak tahu dampak khotbah ini buat gereja nanti kayak gimana, saya nggak tahu. Mungkin juga bisa berkurang secara persepuluhan, saya nggak tahu. Tapi gini Bapak Ibu, baik secara gereja, baik secara kita buat pribadi. Kalau bicara tentang persepuluhan, kalau bicara tentang keuangan, baik secara pribadi maupun secara gereja. Yang saya percaya Bapak Ibu dari dulu, yang saya percaya, yang saya pegang, yang saya tahu. Kalau kita bicara tentang keuangan, boleh lihat slide-nya? Ini yang selalu saya pegang. Kalau kita bicara tentang keuangan, entah Bapak Ibu takut memberi karena takut kekurangan. Gereja juga, wah ini kalau enggak dikhotbahin, kalau ini dikhotbahkan nanti kurang keuangannya. Bapak Ibu apapun, kalau dalam hal keuangan, saya pegang ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu mau memberi tidak memberi, gereja ini dapat apa tidak dapat persepuluhan dari jemaat, andalkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kepada jemaat, jangan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Karena pada ujung-ujungnya, semua berkat yang kita punya, pada akhirnya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi buat apa kita takut dalam memberi? Buat apa kita takut dalam memberi? Amin. Saya undang Bapak Ibu tunduk kepala. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu biarlah firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan komitmen secara pribadi. Saya nggak tahu Bapak Ibu selama ini sudah memberikan perpuluhan atau belum. Ataukah Bapak Ibu belum pernah memberikan perpuluhan, masih ragu-ragu, apapun pertimbangannya saya nggak tahu. Itu tanggung jawab Bapak Ibu, itu hak Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud memaksakan. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Paling nggak yang dibagikan pada siang hari ini. Apapun pertimbangan Bapak Ibu kalau selama ini belum memberikan persepuluhan, entah apa pertimbangannya, pegang ayat ini. Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Termasuk gereja ini. Gereja ini mengandalkan Tuhan dalam memenuhi kebutuhannya. Gereja ini mengandalkan Tuhan untuk dana operasional, untuk apapun. Bukan mengandalkan jemaat, tapi mengandalkan Tuhan. Karena ujung-ujungnya semua berasal daripada Tuhan. Buat Bapak Ibu yang belum terima Tuhan Yesus pada siang hari yang mendengar kabar ini. Semua perbuatan baik kita sia-sia kalau kita belum ditebus oleh Tuhan. Anda perlu darahnya, Anda perlu iman untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anda perlu penebus. Kalau Bapak Ibu belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari siang hari ini berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya persilakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ambil komitmen secara pribadi kepada Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Baik tentang keselamatan maupun tentang keuangan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Engkau yang akan mencukupi keperluan kami. Kami mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan, apapun itu. Tapi firman Tuhan bilang, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.